si Wawan kagak ada di kamarnya. Tuh kayaknya kabur, Bang. Hah? Mereka kabur? Wawan! Aduh! Hei! Ini hukuman karena kamu coba-coba kabur dari panti. Coba kalau nggak ketahuan, udah rame berkoar kemana-mana bilang ngadu-ngadu kelakuan ibu ke kamu. Ya kan? Mau kayak begitu kan? Mau ibu ditangkap polisi? Iya, itu mau kamu. Ini kayaknya mati deh, Bang. Bener loh. Coba gue udah cek semuanya. Ternyata di tempat ini juga ada kejadian pembunuhan. Dan sekarang mayatnya ada di halaman belakang. Astagfirullah. Zakia! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Adam, kok kakinya bengkok sih, Dam? Ini pasti karena dia makan harta anak yatim, makanya kakinya bengkok. Jaga-jaga itu, Abang. Maafin Abang. Bang. Udah gawat, Bang. Gawat. Itu si Saskia sama si Wawan kagak ada di kamarnya. Tuh kayaknya kabur, Bang. Hah? Mereka kabur? Kayaknya sih gitu. Tembok Allah. belakang. Lu jagain anak aja nggak becus banget sih lu? Bang, gue ini banyak urusan. Jangan gitu. Lu aja kagak bantuin. Urusan lu banyakan mana sama gua? Banyakan gue. Gua ngurusin proposal, bikin proposal, antar tuh ke klien-klien. Emang lu kerjaannya dandan belanja. Iya, gue salah. Terus gimana sekarang? Udah, biarin aja. Mau tidur di mana dia? Di jalanan. Biarin aja lu gimana sih? Ya udah biarin lah. Kagak mikir apa? Nih ya, tuh anak berdua kalau ketemu sama orang bekor-kor bagaimana? Hah? Bisa ketahuan apa yang sebenarnya terjadi di panti ini, terus apa ya? Kita digerebek masuk penjara berdua, mau begitu? Iya juga tuh. Bener loh. Bener. Ya emang gue bener. Ya udah, gua cari tuh ya. Lu jagain di sini. Jangan ngomong mulu kayak petasan rentet. Bawel banget di perempuan. Wawan! Saskia! Wawan! Buset, nih anak mana ya? Saskia! Wawan! Ayo, Dek. Hei! Tunggu dulu, Hei! Kak Wawan, aduh, aku kaget banget. Sabar, Dek. Sabar. Udah Kak Wawan pergi aja, aku biarin aja di sini. Di sini lu. Aduh. Hei. Buset. Gini. Gara-gara lu nih. Kakak lu tuh pergi. Anak gak tau diuntung. Aku harus cari bantuan nih. Hakis lagi. Kenapa nih? Ujuk busa. Motor gue turun. Kalau jalan di tengah jalan, lo ketabrak gimana lo? Om, tolong saya, Om. Mau saya pergi, Om. Talang tolong, bawa pergi. Pergi mana? Lo ngapa emangnya? Cepetan, Om. Mau pergi saya, Om. Iya, tapi lo ngapa emangnya? Om, cepetan, Om. Saya takut, Om. Udah tarik. Iya. Tahan, pegangan. Kenceng. Udah belum? Dah. Pegangan. Apa sih lu? Dasar. Ampun, Bu. Ampun, apaan ampun? Ini hukuman karena kamu coba-coba kabur dari panti. Aku minta maaf, Bu. Aku gak akan kabur lagi, Bu. Dengar ya, dengar. Kamu minta maaf itu karena apa? Karena kamu ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan, udah rame berkoar kemana-mana bilang ngadu-ngadu kelakuan ibu ke kamu. Ya kan? Mau kayak begitu kan? Mau ibu ditangkap polisi? Iya, itu mau kamu. Dengerin ya. Kamu nih nggak tahu diri, tau nggak? Udah dikasih makan sama ibu, masih aja. Bu, maafin aku, Bu. Aku sakit perut, Bu. Diam. Udah, diam di sini. Di sini selama seminggu ya. Bu, jangan, Bu. Diam, Bu, Bu. Diam. Bu, bukan pintunya, Bu. Bu, perut Diam, aku diam, sakit sekarang. banget, Bu.
piring yang kedua. Ayo ngeliat dia makan jadi ikut-ikutan lapar. Iya. Tapi makan kerupuk saya sendiri akhirnya. Bocah kayaknya kayak berapa hari nggak makan ya? Tuh. Tambah. Tunggu Putra. Ya ini mah bisa banyak saya. Nggak apa-apa. Namanya juga sama anak-anak mah. Lu dapat pahala, ngebahagiain. Gak apa gimana sih bang? Duitnya orang ada saya. Udah bikin lagi aja. Kita bayarin. Iya, saya yang bayar. Cakep. Bentar ya Dea, dibikinin ya. Dek, kamu namanya siapa? Wawan. Kamu tinggal di mana? Bah, Pak RT, jangan tanya yang gituan. Dia takut. Iya, tadi aja Pak RT, pas ketemu saya itu, dia ketakutan. Saya tanyain rumahnya di mana aja, dia takut. Udah, kamu nggak usah takut ya. Kamu ngomong aja, kamu tinggal di mana. Saya Pak RT di sini. Nanti saya bisa bantuin cari orang tua kamu ya, biar dijemput. Iya. Jangan Pak, saya nggak mau balik. Hah? Kenapa? Udah, tanya-tanya ntar aja. Jangan sekarang, kesian dia mau makan dulu. Yaudah nggak apa-apa. Kamu nanti tinggal di rumah saya aja. Nanti biar saya lapor polisi. Siapa tahu polisi bisa bantu cariin tuh. Iya. Di mana orang tuanya, ya kan? Ntar bisa dijemput ya. Iya, betul kok. Nggak mau, saya nggak mau balik. Loh, terus kamu mau tinggal di mana? Ya. Tempat Om Bisma. Tempat gua. Ya, elah dah. Jangan dah. Bang, ya nggak apa-apa. Iya, gimana? Ya kasihan lu bis. Ya udah dah. Wan, lo tidur tempat gua. Tapi jangan lupa lo bantuin emak gua ya. Iya. Udah, lu mandang udah. Bang, nih dia mau nambah tuh katanya. Udah habis tuh. Perusahaan Papa Kania, tempat Kania kerja sekarang tuh tiap tahun emang ngadain bakti sosial, Tante. Nah, Kania rencananya pengen nyumbangin ke Yayasan Nurul Jana aja, gimana menurut Tante? Aku belum bisa jawab kan nih. Kalau menurut Mama gimana? Mama sih sebenarnya nggak ngerti ya urusan kayak gini. Cuma menurut Mama sih sebaiknya jangan. Kenapa, Tante? Gimana ya ngomongnya? Gak enak. Cuma takut nantinya Adamnya keseret-seret gitu. Iya Kak, takutnya ntar malah dituduh pencucian uang. Nah itu maksudnya. Tadi nggak enak ngomongnya aja. Tante, tenang aja. Ini uangnya uang perusahaan. Dan emang uang ini juga disiapin untuk kebutuhan sosial. Iya, Tante. Dam, nanti kan uangnya bisa kamu beliin ambulans yang baru. Mobil ambulans yang lama kan sering mogok. Atau kalau nggak kamu beliin peralatan yang lain. Terima kasih Kania, Rasti. Aku hargai tawaran kalian. Tapi bener kata Mama, sepertinya aku belum siap menerimanya. Maaf nih, maksudnya bukan nolak rezeki. Kalau menurut aku, masih ada yang lebih membutuhkan dana tersebut daripada kita. Contohnya seperti panti asuhan. Mereka pasti butuh uang itu. Nah bener tuh. Kalau ngurus orang meninggal nggak perlu yang mewah-mewah. Tapi kalau anak panti asuhan masih butuh banyak biaya. Kan buat masa depan mereka yang masih panjang. Betul, Ma. Yang penting kan yang masih hidup, karena mereka harus meneruskan hidupnya. Ini ada sedikit buat kalian. Tapi ingat, ini buat ditabung ya. Jangan buat jajan loh, ya. Makasih Pak Robi. Ya, sama-sama. Pinter ya. Oh ya, Pak Rijal, Bu Endang, kalau gitu saya permisi dulu ya. Nanti kapan-kapan saya balik lagi. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan kabarin saya, Pak. Pasti saya datang. Ya. Pasti nanti saya kabarin, Pak. Ya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Kayak Dek. Ayo. Jadi beli tas baru nih. Udah sana. Jangan dihabisin semuanya. Sakit.
Sakit. Sakit. Assalamualaikum. Mak kemana ya? Pipisan. Wan, untuk sementara waktu, Wawan tinggal di sini dulu. Sampai ketemu keluarga Wawan ya. Iya Om. Nah, gitu dong. Bis, Mak. ini anak siapa? Ya anak orang. Ilo kan anak kucing. Kok lo bawa-bawa di mari? Iya, tadi saya temu di jalan. Dia ketakutan. Ikutin saya baik. Ya udah terpaksa saya ajak kemari udah. Kalau lo bener-bener nemuin anak ini, balikin ke rumahnya. Bujuk busrak, Mak. Kalau saya tahu rumahnya dan nih bocah gue bilang di mana rumahnya, udah saya anterin, nggak usah dibilangin, Mak. Tadi udah ketemu Pak RT kita. Nih bocah ditanyain di mana rumahnya. Ketakutan. Siapa namanya, Dek? Wawan. Wawan. Di mana rumahnya? Kan Mak ketakutan. Hah? Lagian sih Mak nanya di mana rumahnya. Kan gue pikir kali aja kalau ditanya gue, dia ngomong. Ya tahu sendiri takut begitu. Udah dah, sebentar baru. Dia tinggal di sini. Nah, sekarang Mak siapin dah masakan buat dia madang. Wan, Mak jangan lupa tuh cuci muka, cuci kaki, lu mandi, lu tidur dah. Ya Om. Madang dulu. Buset, dipanggil Om terus. Kapan gua minta anter lu? Setan! Saskia! Saskia bagaimana? Si Saskia apa di gudang? Gue liat Saskia. Saskia! Banget sini orang Saskia bawel banget tuh. Badan gede aja. Udah diem lu. Tuh mana kagak ada apa-apa lo tuh. Lihat no. No. Beneran gue liat dia. Lihat di mana gue tanya. Gue liat Saskia. Nih lu lihat lagi tuh. No. Kagak ada. Dengerin ya. Si Saskia apaan di gudang gua kunci. Kuncinya pan gua taruh ya. Jadi kagak mungkin kabur. Udah tidur lagi lu ganggu orang pacaran lu. Mendingan lu cek deh. Gudang sekarang. Ntar besok pagi aja. Ngomong lu. Itu kenapa potong semua tuh sayuran? Hah? Kan buat makan siang, Bu. Buat makan siang? Itu juga buat makan malam. Masa dipotong semua? Kalau buat makan malam nggak cukup, Bu. Ya lu cukup-cukupin gimana caranya? Emang lu pikir nih sayuran tinggal metik doang gitu? Beli pakai duit, sayuran tuh mahal. Kalau misalkan lu potong semua, lu makan semua, ntar malam lu kagak makan, gitu aja ya? Ya? Dang, Oh, gimana? Udah liat gudang belum? lu kagak lihat apa nih, gue lagi sibuk. Lu cek dong gudangnya. Ntar kalau dia ada apa-apa gimana? Saskia itu punya mah akut. Bawel. Masih tidur aja sih jam segini. Bangun! Bangun! Woi! Buset, nih anak kenapa sih males banget? Apaan sih? Hah?
Kayaknya kita mati deh bang. Bener loh. Coba udah cek semuanya. Cek lagi nih. Matinya anak. Ini gara-gara lu tuh. Kalau ngomong mati tuh jangan kenceng-kenceng, Wo. Sekalian aja tuh pakai toa masjid. Ya makanya. Ya, gimana caranya nih anak supaya... Entar. Gue cari-cari lagi. Entar. Pusing tau gue gara-gara lu tuh. Apa jangan pusing doang, kasih solusi. Sekarang lu kumpulin anak-anak, ya. Lu masukin ruangannya. Lu kunci. Jangan sampai ada yang keluar. Ya? Oke? Gua mau kubur mayat ini di belakang. Ngerti? Ya ngerti kagak? Cepet. Iya. Elah, makin mati nih anak. Mayatnya pindah. Masih lebay lu. Udah belum? Ini baru gue tutup. Aja kali. Lama banget sih. Sabar apa? Buruan apa sih? Gitu aja nggak ada tenaganya. Elah, sabar apa? Gue lagi ngegali ini. Salahnya pintu depan tuh belum gua kunci. Ntar kalau ada yang datang gimana? Kenapa lu nggak kunci? Bawel banget. Udah ntar gue kali dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Terus gimana dong nih? Udah lu ke depannya cepetan. Ini mayatnya gimana? Udah gue yang ngurus, gue yang ngubur. Udah cepetan. Tutup pintunya. Ya gua tutup. Ntar dulu sabar. Oh, waalaikumsalam. Ya, sih Mbak. Kami mau nanya, ini panti asuhannya masih aktif nggak ya? Oh, aktif banget. Tapi kok agak sepi sih? Kan sekarang jam sekolah Mbak, jadi ya anak-anak belum pulang. Maaf kalau boleh saya tahu, ada perlu apa sama anak-anak panti ya? Gini Mbak, kebetulan perusahaan saya mau menyalurkan dana bantuan sosial untuk panti-panti asuhan yang masih aktif. Alhamdulillah. Tapi maaf, saya bicara sama Mbak, Mas. Oh, saya Kania Mbak. Saya Rasti. Saya Adam. Saya Endang. Ya, panti asuhan saya ini memang sifatnya swadaya. Jadi nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Ya, jadi saya sama suami saya mesti rajin-rajin cari dana bantuan untuk anak-anak panti. Alhamdulillah, berarti cocok kalau dana bantuannya disalurkan ke sini, Mbak. Iya, kalau memang Mas sama Mbaknya percaya, saya terima dengan tangan terbuka. Gimana sini aja. Mbak, maaf. Boleh saya foto-foto di dalam? Soalnya saya mau kirim laporan buat pimpinan saya. Foto-foto di dalam semuanya? Iya. Jadi ini permintaan dari pimpinan kami. Biar kita nggak salah menyalurkan dana aja. Aduh, mudah-mudahan Bang Rijal udah selesai nih nguburnya. Mbak, gimana? Bisa? Iya, bisa. Masuk. Yes, kan ya? Tuh kan, lihat saya belum beres-beres. Ini ruangan apa, Mbak? Ini ruangan anak-anak belajar bareng, nonton TV, buat kumpul-kumpul aja sih. Kalau di belakang? Di belakang sih kosong, halaman aja. Ke belakang yuk. Mbak, cuma tanah kosong, apa yang mau dilihat? Nggak apa-apa, Bu. Seenggaknya nanti kalau misalnya kita jadi nyumbang, kita tahu alokasinya.
udah. Kalau begitu kita tunggu kabar baiknya. Iya Mas, nanti kita mau bikin laporan dulu ke pimpinan kita. Setelah itu nanti pas kita mau menyerahkan bantuannya kita akan hubungi lagi. Ya udah, terima kasih ya. Mari, Mas, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati loh. Ya. Kania, kok Rasti agak curiga ya sama panti ini? Kayak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ditutupin gimana sih? Tadi kan udah jelas-jelas kita masuk, terus foto-foto semuanya. Apanya yang ditutupin? Jadi gini loh, mereka itu kelihatannya ramah, tapi kayak nyembunyiin sesuatu. Astagfirullahaladzim, Rasti. Jangan mulai deh. Ini di depan orangnya. Gak enak. Ayo pulang. Healing. Permisi, Mas, Mbak. Iya. Lu ngapain ngajakin mereka ke halaman belakang? Kalau nggak gua bolehin, mereka curiga kan. Untungnya udah selesai. Coba kalau belum selesai. Lu nggak tahu diri udah beresin sana. Awas lu ngulangin lagi. Udah cepetan, masuk. Lu yang beresin tuh kuburan. Mak, Ye, Bisma narik dulu. Iya, Titip iya, di bocah, ya, jagain. Wawan diam-diam aja ya di sini sama Nyak ya. Nah, Aku pengen narik ojek sama Om Bisma. ujuk busrak. Capek narik. Pokoknya aku ikut Om Bisma. Ujuk, kalau mau ikut lo mau taruh di mana, Panjul? Ribet. Biarlah, lo ajak nih dia. Mak ngajak gimana? Ya ajak aja deh, sekali aja. Mamaku yang cantik. Kalau naik motor ngojek ada penumpang gimana ceritanya? Hah? Lah, lo bawa aja dia. Lo taruh di depan. Ujuk, taruh di depan. Iya. Kalau dia masuk angin gimana? Kan saya yang ribet jadinya narik. Lah, kalau ada si Emil nggak narik, lo titipin sama dia. Kalau si putihnya mau, kalau kagak. Ya, bilangin aja, disuruh emak. Kok ngomong seenaknya aja, suruh emak. Lah, biarin aja lah, emang bener. Udah, ikut gua. Padahal rumah enak loh, rumah tinggal makan tinggal madang. Mak, jangan dulu ya. Ya, Assalamualaikum. hati-hati ya. Ya. Waalaikumsalam. Motornya nih. Oh iya, saya lupa. Tabrak, Teh. Wih, Teh. Cie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Dari mana? Habis rapat? Oh, rapat. Rapat apaan? Ya, ini. Jadi, mau cerita gimana? Rencana saya tuh mau ngadain acara apa namanya? Rencana apa, Teh? Maksudnya gini loh, Gus. Menurut Kak, Nyatain apa sih? ya kamu gimana sih? Saya kesini, kamu kesana. Saya kesana, kamu kesini. Nah, saya enaknya sini dah. Nah, begini. Nah, Kamu ke sana? kayaknya enakan segini aja dah. Ya, tadi kan. Ada kamu kan gitu. Ya udah cerita. Jadi tadi rapat, terus? Ya, rencana saya itu mau ngadain acara ini santunan anak yatim. Ya, ya sekaligus saya mau nyantunin anak-anak yatim termasuk si Wawan itu. Lah bagus itu Ente. Bagus ya? Lah saya setuju buat itu Ente. Terus apa yang bikin Ente jadi kepikiran itu apa tuh? Saya tuh kepengennya ngajakin Neng Rati terlibat di acara sosial ini. Ya bagus. Ya menurut kamu kira-kira dia mau nggak? Gini Teh, mendingan Ente telepon aja langsung. Tanyain mau apa enggak. Daripada ntar diduga-duga nggak taunya dia nggak mau gimana. Ya kan? Benar juga ya. Ya kan? Buat Isnem cerita itu, iya gak? Ya udah. Pulsanya? Ada tadi baru sih 5.000. Isi 5.000. Nomornya mana ya? Ya kan masa nggak hafal namanya sama Yayang, kudunya hafal dong. Di luar kepala, nggak usah ngelihat juga hafal. Nomornya nomor Bopak. Nomor Iya. Bopak, nomor Neng. Kok dekatnya nomor Bopak, nomor Neng?
Ya tapi kan perasaan dong. Kalau perasaan mencet langsung Neng Rati, lo tak Gitu ya? pilih langsung situ. Gitu ya? Yesterday. Ngapain PRT nelpon nih? Assalamualaikum, Neng. Agak dijawab ya? Oh, malu. Gini loh, Neng. Saya tuh rencana mau ngajakin kamu untuk acara bakti sosial. Iya. Sekaligus ngasih santunan anak yatim. Tapi ini nggak ada hubungan sama ketua RT loh ya. Ini di luar itu pokoknya lah. Kira-kira Neng Rati bersedia nggak kalau saya ajakin? Tapi saya yakin kok, kamu pasti mau. Biasanya kalau orang diam aja tuh pasti setuju. Iya. Halo? Halo? Pak Rete, kamu salah langkah. Hah? Ini bakalan keduluan aku. Aku akan nemuin Porati. Porati ku angkat menjadi sekretaris panitia. Sebelum kamu sampai, aku duluan yang sampai ke rumahnya. Rasain. Kayaknya sih mau, Bos. Cuma tadi dia diam aja terus tahu-tahu dimatiin. Maksudnya apa ya? Mau nggak ya? Aduh. Coba telepon lagi. Hah? Jauh. Tapi kok suaranya lain ya? Cewek juga. Sisi. Kenapa? Pulsanya habis. Bukan cewek nerima. Operator sono. Isi pulsanya. Isi tadi 5.000. 5.000 sejengkal juga kurang. Berarti. Pak. Tunggu. Assalamualaikum Porati. Waalaikumsalam, Bang Bopak. Aduh, jadi seneng nih ketemu Porati di sini. Oh iya Porati, ada kabar berita nih. Kabar berita apa, Bang? Aku kan ada santunan nih buat anak yatim piatu di panti asuhan. Menurut Porati gimana? Wah, itu bagus banget, Bang Bopak. Yang namanya sedekah itu tidak akan ada ruginya. Saya dukung. Begitu ya Porati ya. Emang acaranya kapan, Bang? Ya kalau bisa sih acaranya secepatnya. Tapi kan dari susunan panitia ini kan masih kurang 1 orang gitu Porati. Gimana kalau Porati jadi sekretaris panitia? Wah, Bang, kalau untuk acara amal saya siap bantu. Gitu Porati. Loh, ada apa, Bang? Pegang nih Porati. Iya. Ini apa? Ini Kok ada meterai, Bang? supaya secara legalitas hukum Porati sah jadi panitia sekretaris. Terus? Tanda tangan di sini, Pak. Tanda tangan? Iya. Gitu ya. Oh ya. Nah, Iya. udah, Bang? Udah Porati. Jadi kan kalau begini sah. Sah ya. Porati jadi sekretaris panitia. Alhamdulillah. Nih, Bang. Makasih Porati atas kerjasamanya. Iya, Bang. Ayo, mau dibantu antar pulang ke rumah Nggak Porati? usah, saya bisa pulang sendiri. Oh, gitu ya, Porati? Pamit dulu ya, Bang. Iya, Porati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Porati. Hei. Akhirnya Porati jadi sekretaris panitia juga. Pak RT bakalan nangis. Udah sate, udah resah. Neng. Pak RT. Pak. Sini, Pak. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam, Neng. Gimana tadi jawaban dari telepon saya? Telepon, Pak RT. Kamu mau kan jadi sekretaris di acara bakso saya? Saya nggak ngerasa terima telepon dari Pak RT. Kamu
pura-pura nggak tahu. Yang tadi itu. Beneran Pak RT, saya nggak terima telepon dari Pak RT. Kan tadi saya baru telepon, Neng. Ini buktinya ada nih. Mana? Eh? Siapa? Bopak. Tuh kan? Berarti saya salah nelpon dong. Bukan saya kan Pak RT? Ya udah, gini aja. Saya ulang lagi aja ya. Gini loh, Neng. Saya tuh pengen ngadain acara bakti sosial. Sekaligus ngasih santunan anak yatim. Oh gitu, bagus banget tuh Pak RT. Mulia sekali. Of course. Iya. Terus gimana Pak RT? Ide dia. Saya pengen kamu tuh jadi panitia. Aduh, maaf banget Pak RT. Saya nggak bisa bantu. Soalnya saya udah terikat janji sama Bang Bopak. Saya mau bantuin dia jadi sekretaris juga. Buat acara santunan juga kayaknya kalau nggak salah. Hah? What? Bopak juga ngadain acara bakti sosial? Iya. Berarti dia udah nyalip saya nih. Dia udah ngambil ide saya nih. Pak RT, maaf ya saya nggak bisa bantu. Saya mesti pulang cepet-cepet. Sukses buat acaranya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Neng, kan saya duluan yang ngajak kamu, Neng. Aduh, ide saya kecolongan sama Bopak. Aduh, Bopak. Proposal Pak Darto udah jadi. Wah, ini buat Pak Jamal juga udah jadi. Duit. Enggak mungkin. Saskia udah mati. Enggak mungkin. Enggak. Kok mati sih lampu? Elah, molor juga ah. Apaan sih? Apaan? Saskia, gue kayak lihat dia. Lo lihat juga? Emang lu juga lihat? Iya. Kalau dia balas dendam gimana bang? Karena lu tuh disekep di gudang, mati tuh. Ya lu yang salah, bukan gua, lu. Lu waktu kecil kebanyakan makan pur ya, suara lu gede banget. Elah, lu yang salah, udah lu mikir salah, makanya tuh. Anaknya mati tuh. Udah makan proto. Udah lu. Udah salah. Dang, kenapa lu, Dang? Assalamualaikum, Mak. Aduh, lu sih. Kalau minggat tuh bawa baju jangan atu. Yang banyak, selemari. Kalau belum lemarinya. Baju cuma atu. Baru dicuci, belum kering, udah lo pakai. Yang ada begini nih, masuk angin lu. Nyusahin gue baik lu. Mak, busa kemana sih ya? Mak, Lo udah pulang, Bis? lah, lihatnya di mana? Lah udah, saya di mari, lo kan belum. Enggak, gue kirain lu nginep lagi di mana gitu loh. Buset, ilokan, ngojek nginep. Mak, ini bocah badannya anget, panas pisan. Bener gak? Saya mau bawa ke dokter dia. Anak panas begini kagak usah dibawa ke dokter. Terus kemana?
bebekin bawang merah, terus? sama minyak sayur, diborehin. Pasti dia baik. Bisa ada cabai gak sama terasi? Kita bikin sambelan. Ada buaya. Enak bener. Lo lagi masih kecil, gue borehin itu langsung baik tau. Oh gitu ya? Iya. Yaudah, ya. Ayo deh, ayo. Udah. Ayolah. Bikin sendiri, makan sendiri, cuci sendiri, ngulek sendiri. Aku yang bayar. Soalnya Daus lagi sibuk ngurusin masalah bursa saham. Perkembangan Us ya. Gak apa-apa Us. Kan udah gue borong semuanya. Gerobak. Bang! Habis itu, Assalamualaikum. Kamu nggak ngerasa bersalah gitu sama saya? Pak Rete gimana sih? Masa aku ada rasa bersalah? Kamu sama aku itu udah sahabatan. Hah? Iya kan? Kamu nggak ada ngerasa nyolong ide saya gitu? Dih. Pembicaraan makin ngelantur aja nih Pak RT. Nyolong ide. Dialek dari mana nyolong ide? Udah. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Nggak usah banyak ngeles. Kamu ngajakin yang Rati jadi panitia untuk acara sosial. Kamu udah nyolong ide saya kan? Ya kan? Sini. Tuh, copot tuh. Gara-gara kamu tuh banyak teriak kan jadi kendor. Duduk. Duduk! Maunya apa? Ini kan kegiatan bakti sosial. Untuk nyantunin anak yatim. Itu kan pekerjaan yang bagus. Yang harus dicontoh. Ngerti gak? Iya. Dengerin saya ngomong. Mau jadi panitia? Saya angkat kamu jadi seksi konsumsi. Mau? Masak-masak dong. Mau nggak? Kalau enggak, saya mau ada rapat di rumah Porati. Ya tapi jangan masak-masak yang lain kah apa gitu? Yang lain. Kamu ini banyak rapat tahu nggak? Nah sekarang saya mau rapat di rumahnya Porati. Jadi kamu ini mengganggu waktu aku. Mau atau tidaknya terserah kamu. Darang lawan aja masih ngomong aja. Jangan nyangket dong. Enggak, siapa yang? Mau? Kalau nggak mau ya udah saya tinggal. Mau nggak? Nangis. Cengeng. Ya nggak apa-apa deh. Yang penting Neng Rati tetap dalam pengawasan. Pak! Nggak apa-apa deh Pak, konsumsi Pak! Pak! Yang keras dong tangannya. Elah juga lu, pelan banget. Nih, gue beliin lu makanan nih. Woi, tumben lu baik. Lu aja yang siapin ya. Iya. Wah, makan enak gua. Pak, kapan kita bisa makan enak seperti ibu dan bapak? Lu protes aja ya. Gue mau makan apa ya terserah gue. Ya, lu anak telantar, makannya nasi sama kerupuk aja. Ngerti? Pak. Ngapain ngeliatin lagi? Hai, ngopi dulu. Bujuk Busra. Bocah siapa ini? Lu dari mana dia ya? Pintu kunci. Belakang nggak mungkin ada gua. Neng nyari siapa? Kakak saya, Saya kakaknya. Siapa kakaknya ya? Isma, tolong bantuin emak ngangkat air. Iya, Pak. Tar dulu. Bujuk. Lah, kemana tuh bocah? Hilang, pisan. dari siapa, Om? Ngagetin gua aja luan lu. Dah. Tadi ada wadon kemari, anak kecil, nyariin kakaknya. Saskia? Saskia? Siapa itu? Saskia adik saya, Om. Adek lu? Iya, Om. Sekarang mana, Om? Kemana tuh bocah ya? Tadi di mari nih, Wan. Kok nggak ada, Om? Hilang. Udah kayak hantu. Jadi perusahaan kamu kapan mau kasih bantuan ke panti asuhan? Jadwalnya sih masih dirembukin sama perusahaan Tante. Tapi mudah-mudahan akhir bulan ini sih udah. Sebenarnya ya, Rasti itu agak nggak srek tahu sama tempat itu. Tapi
tapi bosnya malah setuju. Gak serak gimana, Kak? Gimana ya, Sis? Tempatnya tuh aneh. Terus udah gitu, yang punya panti, ramahnya tuh kayak dibuat-buat, fake. Ya Allah, Ras. Kamu masih suzon aja ya? Bukannya suzon, feeling. Tempatnya kayak gimana sih, Kak? Bisa lihat fotonya. Sis? Kamu kenapa, Sis? Kakak bener. Tempat ini emang gak beres. Kakak bener. Tempat ini emang gak beres. Kamu lihat apa, Sis? Mas, aku ngeliat ada anak kecil yang dikurung di panti asuhan itu. Dia teriak-teriak minta tolong. Dia butuh pertolongan, Mas. Dia kesakitan. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, Rasti bilang juga apa? Ya udah, buruan kalian ke sana. Siapa tahu anak itu masih bisa ditolong. Ih, cepetan. Astagfirullahaladzim, bujuk busrak nih bocah ya, ngagetin saya baik. Neng, masih nyariin kakaknya? Diem baik. Ini pasti nih adanya Wawan nih, tapi gue cek dulu namanya sama gak yang disebut Wawan. Neng, nama Neng siapa? Saskia. Bener, ada si Wawan. Tunggu bentar ya Neng ya, abang panggil dulu Wawannya. Wan, sini. Ada adek lu, nyariin lu. Mana? Lah, tadi diri di situ dia nonton, diri nyariin lu. Nggak ada. Kemana bocah ya? Saskia. Om, tolongin Saskia, Om. Gimana cara nolonginnya? Dia pasti disiksa sama Pak Rijal dan Bu Endang. Disiksa? Maksud gimana sih? Terus Pak Rijal sama Bu Endang itu siapa? Yang punya panti asuhan. Oh, jadi lu selama ini tinggal di panti asuhan? Iya, Om. Cepetan. Udah, Ma, jalan dulu, Ma. Assalamualaikum. Yang, gua ada transferan yang 25 juta. Lihat nih, tuh. Ini bisa beli perhiasan, tas, baju. Siapa yang ngirim? Pak Joko. Pak Joko. Baik banget ya. Bang, mana nih ya? Nih kan Apa? banyak nih ya. Gimana kalau kita buat cabang aja panti asuhan lagi? Iya nggak sih? Bener lo. Tumben lo pinter. bener. Mendingan lu urus deh izinnya, ya. Terusnya supaya donatur tuh gampang tuh, percaya sama kita. Ya itu sih gampang udah, yang penting ntar tugas lu tuh ambilin tuh anak-anak di jalan tuh. Ya? Bener. Itu gue yang ngurusin ntar, lo yang ngambilin anak-anaknya kayak biasa. Pinter lo ya. Bang, itu tadi bener gak sih? Hah? Perasaan gue doang apa? Hah? Bener gak sih? Assalamualaikum. Sis. Ya Allah. Sis. Sis, kamu makan? Biasa apa? Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata di tempat ini juga ada kejadian pembunuhan. Insya Allah. Dan sekarang mayatnya ada di halaman belakang. Serius Om? Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Wisma, ngapain Bang kesini Bang? Ini saya nganterin si Wawan. Katanya sih dia salah satu penghuni panti asuhan ini. Nah, jadi kabur nih, gara-gara disiksa. Udah gitu katanya dia mau nyelamatin adeknya yang ada di mari juga. Itu. Kadang bener feeling Lesti. Pasti tempat ini tuh nggak bener. Udah dobrak, Pak, dobrak. Sista. Tolong aku. Sister. Sis. Sister. Ya Allah. Sista. Sister. Mas. Iya. Di sini. Kamu udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, maafin Abang. Abang punya salah. Maafin Abang. Suara apa sih? Kadang. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Pak Rijal sama Bu Endang yang punya panti ini. Ini orangnya. Iya, pasti mereka yang bunuh Saskia. Dam, gimana Dam? Kita urus jenazahnya. Ya udah, yuk. Jangan tinggalin Abang. Maafin Abang. Udah Wan, lo jangan nangis aja. Jangan sedih terus, ntar aku juga sedih. Adek, maafin Abang ya, Adek. Udah Wan, ikhlasin baik Wan. Ada lu tenang di sisinya Wan. Surga balasannya. Wan. Maafin Abang, Dek. Iya. Udah yuk, kita pulang yuk. Gak mau. Pulang. Gak mau. Yuk pulang yuk. Gak mau. Adek. Kita makamkan jenazah laki-laki dulu, baru disusul jenazah perempuan. Ini yuk, angkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Adam, kok kakinya bengkok sih, Dam? Ini pasti karena dia makan harta anak yatim, makanya kakinya bengkok. Mas, coba dilurusin dong. Udah, semuanya tenang. Mas, langsung dikuburin aja.
Serem banget ya lihat pemakamannya Pak Rijal sama Bu Endang tadi. Iya sih, Tah. Padahal tuh banyak banget yang nyumbang sama mereka, tapi ternyata uangnya dimakan sendiri. Biarinlah itu balasan buat mereka. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk memuliakan anak yatim. Jangankan mengambil hak mereka, menyakiti mereka juga dilarang. Iya, Dam. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Supaya kita tuh nggak boleh ngejahatin anak yatim. Bener kan ya? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya rumah kaum muslim adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruknya rumah adalah rumah yang terdapat anak yatim, tapi diperlakukan dengan buruk. Auzubillah min zalik. Yuk. Mulai sekarang panti asuhan ini ditutup. Wawan sama teman-temannya nanti dipindahkan ke panti asuhan yang lain yang lebih baik ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, terima kasih. Kalian semua bahagia ya. Tapi ada yang lebih bahagia. Om Bopak mau ngasih bingkisan. Oke? Ini adik-adik, bingkisan, baju baru sama alat-alat buat belajar. Jangan nyebutin dong. Ya. Nah, kalau yang ini dari kantornya Kak Kania. Mohon diterima ya, adik-adik. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga dari Pak RT ya buat kalian semua ya. Ini gimana Pak? Bawa aja Pak RT. Ya. Bawa aja. Maksudnya apa sih, Ti? Isi kerupuk aja belagu. Sakit. RT-nya isi kerupuk. Berat. RT, buat menghibur sebagai rasa syukur kita, gimana kalau Pak RT nyanyi buat kita semua? Kaget kan? Indonesia nama negeriku. Indonesia negara kita. Namanya Pancasila. Banyak suku, banyak bahasa. Kita semua bersaudara. Oke. Mira, tak dulu. Mira, handphonenya. Mira, tak dulu. Lepasin gue ya? Ini apaan sih, anak cuman? Kenapa sih semua orang di kampung ini ngomongin soal hantunya Fanny? Tadi kayak Fanny. Fanny! Ane minta tolong ente ikhlasin kepergian Fanny supaya Fanny jalannya bisa tenang. Mira dan Lucila yang telah menyebabkan kematianku. Fan, maafin gue, Fan. Gue gak ada niatan sampai ngebunuh lo. Mengakulah. Katakan pada ibuku yang sebenarnya. Pergi lo, jangan ganggu gue!